Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat terbesar. Fungsinya adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Orang-orang yang ketika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa berada di jalan kebenaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan ketika mereka mati mengakhiri akhir hidupnya di dunia ini. Maka orang yang ketika rajin membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, dialah orang-orang yang dirindukan surga dalam hidupnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadatil ummati qiraatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama membaca Al-Qur'an. Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Kata ketika itu ternyata terangilah rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi rumah itu kalau nggak ada bacaan Quran, rumah itu seperti rumah angker. Rumah itu kalau tak ada bacaan Al-Quran, tidak ada ruh di rumah itu, tidak ada cahaya. Maka terang rumah itu dengan bacaan Al-Quran, dan ibadah utama itu membaca Al-Quran. Maka hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bacalah Al-Quran itu dengan baik. Tugas kita kepada Al-Quran pertama membacanya, kedua memahaminya, ketiga meyakininya, keempat mengamalkannya. Ini paling tidak tugas orang yang bertakwa terhadap Al-Quran itu, dia baca, dia pahami, dia yakini, dia amalkan. Ketika kita lihat Al-Quran itu petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama fungsinya sebagai petunjuk. Siapa yang baca dapat petunjuk dari Al-Quran. Apa yang ditunjukinya? Misalnya ada permasalahan, gimana caranya ya kalau aku ini ingin dekat dengan Allah. Al-Quran menjawabnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku ini sangat dekat, kata Allah. Aku akan mengabulkan siapa yang meminta kepadaku manakala ia benar-benar meminta. Ini kan jawaban dari Al-Quran. Atau misalnya ada orang punya anak, sementara dia seorang yang berilmu, tapi anaknya jauh daripada kebenaran. Bagaimana dia harus sabarnya? Ada kisah di masa Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Itu Nabi Nuh mendakwai kaumnya itu. Dia tinggal bersama kaumnya 950 tahun namanya. Tapi pada saat itu ujian berat. Dan bahkan anak dan istrinya tidak beriman kepada Allah. Gitu dia lihat dalam Quran itu. Apalah daya aku
dibanding Nabi Nuh saja Allah uji bagaimana aku, maka tidak akan luntur semangatnya untuk mendakwai keluarganya. Atau dalam Al-Quran gimana caranya menutup aurat? Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ada cerita membagi warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Ada cerita bagaimana membagi warisan, petunjuknya ada dalam Quran. Untuk apa pernikahan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan pun Allah sebutkan dalam Quran. Gimana cara berdoa kepada Allah supaya anak kita baik? Rabbi habli minas sholihin. Ada dalam Quran. Bagaimana supaya anak kita rajin sholat? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada dalam Al-Quran. Maka benarlah Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk. Yang kedua, siapa yang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan jadi obat baginya. Fatihatul kitab syifa'un min kulli thummin. Al-Fatihah itu adalah obat bagi segala penyakit, kata Nabi. Jadi orang yang rajin baca Quran itu secara tidak langsung akan mengobatinya. Ada orang yang mudah marah, diobati dengan bacaan Al-Quran. Ada orang yang gampang tidak tenang, risau, diobati dengan bacaan Al-Quran. Ada orang yang pusing, stres menghadapi kehidupan, diobati dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Ternyata Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu Al-Quran. Siapa yang membacanya akan dibersihkan penyakit hatinya, akan ditenangkan dia, akan menjadi obat bagi dia. Itulah balasan bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Quran akan mendapatkan pahala atas bacaannya. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan petunjuk dari apa yang dia baca. Orang yang membaca Al-Quran akan menjadi obat Al-Quran itu untuknya. Dan orang yang membaca Al-Quran akan memberikan syafaat nanti ketika dia sudah meninggal dunia. Jadi Al-Quran bisa memberi syafaat, menerangi kuburnya, dan menjadi saksi di hadapan Allah bagaimana lisannya basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini silakan baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Quran itu. Semakin hari kita membaca ayat-ayat Allah ini, semakin dekat kita kepada Allah. Ya Yahya khudil kitaba bi quwwati wa atainahul hukma sabiyya. Wa Yahya, ambillah Alkitab itu, pelajari dengan sungguh-sungguh, kuberikan hikmah kepadanya dari dia kecil. Ternyata siapa yang mempelajari ayat-ayat Allah, Allah berikan kepadanya hikmah dalam hidupnya, dan dia akan mati dengan hikmah yang dia bawa itu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mulia karena Al-Quran, mendapat syafaat Al-Quran, dan punya hikmah dalam diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.